kanvas dalam sebuah model bagan yang disebut dengan life journey, Muslim life journey. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, apa yang akan kita pelajari dari mulai sesi sekarang sampai sesi terakhir itu adalah cara kita untuk menerjemahkan keselamatan akhirat itu menjadi project, menjadi grand project yang tangible, yang bisa diukur, yang terlihat, dan itu menjadi capaian tertinggi kita yang kita kejar ketika hidup di dunia. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, materi kita kali ini adalah pembekalan untuk menyiapkan mentalitas, winning mentality. Di sesi ini kita akan memulainya dengan framework dulu. Framework, bagaimana sekarang langkah konkret untuk mulai merumuskan RKU. Kemarin kita sudah cukup panjang lebar ya berbicara tentang urgensinya, dan RKU ini adalah jalan keselamatan kita. Kesimpulannya adalah punya RKU berarti kita bisa fokus dalam hidup, dan ini modal yang kita siapkan agar tercatat akan menjadi resume, menjadi life journey yang kita baca dalam buku catatan amal di Yaumul Hisab. Sekarang pertanyaan lebih mengerucut lagi. Bagaimana caranya saya mulai merumuskan RKU? Langkah pertama adalah kawan-kawan berimajinasi. Bayangkan kondisi padang mahsyar di mana seluruh manusia berkumpul ketika hidup di dunia. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, materi kita kali ini adalah pembekalan untuk menyiapkan mentalitas, winning mentality. Di sesi ini kita akan memulainya dengan framework dulu. Framework, bagaimana sekarang langkah konkret untuk mulai merumuskan RKU. Kemarin kita sudah cukup panjang lebar ya berbicara tentang urgensinya, dan RKU ini adalah jalan keselamatan kita. Kesimpulannya adalah punya RKU berarti kita bisa fokus dalam hidup, dan ini modal yang kita siapkan agar tercatat akan menjadi resume, menjadi life journey yang kita baca dalam buku catatan amal di Yaumul Hisab. Sekarang pertanyaan lebih mengerucut lagi. Bagaimana caranya saya mulai merumuskan RKU? Langkah pertama adalah kawan-kawan berimajinasi. Bayangkan kondisi padang mahsyar di mana seluruh manusia berkumpul. Lalu kita sudah mendapatkan kitab catatan amal dari tangan kanan insya Allah. Setelah itu kita mulai membaca. Nah, apa yang Anda bayangkan tentang isi catatan itu? Itulah langkah pertama. Jadi Anda harus sering merenung. Nah, ketika merenung memang butuh bahan-bahan. Beda antara merenung dengan ngelamun. Ngelamun adalah orang yang membayangkan tapi nggak punya bahan-bahan. Udah aja gitu. Ngelamun, kita bahkan kadang-kadang berhayal hal-hal yang nggak jelas. Kenapa? Karena tidak ada basis dalam realitanya. Kita nggak pakai data, kita nggak pakai informasi yang valid, mana sekarang langkah yang bisa diukur, yang terlihat. Itu semua dirangkum dalam sebuah kanvas, dalam sebuah model bagan yang disebut dengan life journey, Muslim life journey. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, apa yang akan kita pelajari dari mulai sesi sekarang sampai sesi terakhir itu adalah cara kita untuk menerjemahkan keselamatan akhirat itu menjadi project, menjadi grand project yang tangible, yang bisa diukur, yang terlihat, dan itu menjadi capaian tertinggi kita yang kita kejar ketika hidup di dunia. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, materi kita kali ini adalah pembekalan untuk menyiapkan mentalitas, winning mentality. Di sesi ini kita akan memulainya dengan framework dulu. Framework, bagaimana sekarang langkah konkret untuk mulai merumuskan RKU. Kemarin kita sudah cukup panjang lebar ya berbicara tentang urgensinya, dan RKU ini adalah jalan keselamatan kita. Kesimpulannya adalah punya RKU berarti kita bisa fokus dalam hidup, dan ini modal yang kita siapkan agar tercatat akan menjadi resume, menjadi life journey yang kita baca dalam buku catatan amal di Yaumul Hisab. Sekarang pertanyaan lebih mengerucut lagi. Bagaimana caranya saya mulai merumuskan RKU? Langkah pertama adalah kawan-kawan berimajinasi. Bayangkan kondisi padang mahsyar di mana seluruh manusia berkumpul. Lalu kita sudah mendapatkan kitab catatan amal dari tangan kanan insya Allah. Setelah itu kita mulai membaca. Nah, apa yang Anda bayangkan tentang isi catatan itu? Itulah langkah pertama. Jadi Anda harus sering merenung. Nah, ketika merenung memang butuh bahan-bahan. Beda antara merenung dengan ngelamun. Ngelamun adalah orang yang membayangkan tapi nggak punya bahan-bahan. Udah aja gitu. Ngelamun, kita bahkan kadang-kadang berhayal hal-hal yang nggak jelas. Kenapa? Karena tidak ada basis dalam realitanya. Kita nggak pakai data, kita nggak pakai informasi yang valid, akurat,
kita tidak mengumpulkan dulu bahan-bahan. Sedangkan ketika merenung, bahkan kita merumuskan masa depan, kita harus berdasarkan fondasi. Fondasi itu adalah informasi. Informasi apa yang perlu kita kumpulkan? Nah inilah, insya Allah saya akan menjelaskan secara singkat ya, frameworknya. Bagaimana 4 steps, 4 langkah untuk merumuskan RKU masing-masing. Jadi life journey yang sudah kita gambarkan ya, Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengahnya itu. Allah tengah-tengahnya, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Kehidupan kita dari mulai maut, barzakh, mahsyar, hisab, lalu juga sirat hingga jannah. Ini bayangan masa depan inilah yang kita jadikan sebagai pembantu kehidupan. Nah hidup kita itu dimulai dari mana? Dari bayi ya, semuanya dari bayi. Nggak ada yang lahir tiba-tiba jenggotan. Nggak ada yang gede langsung kayak Nabi Nabi Adam alaihissalam. Kita memulai dari tahapan kecil bayi, lalu masa kecil kita, masa dewasa. Dalam Islam ada kata remaja. Intinya masa muda sampai kita masa dewasa, masa parubaya, tua dan meninggal. Tidak semua manusia memiliki fase usia sampai tua ya, karena banyak juga orang yang meninggal di usia kecil, masih balita bahkan bayi. Tapi kita bukan memikirkan tentang ajal karena kita nggak tahu. Yang paling penting adalah planning, mempersiapkan. Semua yang sudah kita persiapkan, tercapai tidak tercapai sudah dapat pahala rencana amal solehnya. Tapi kalau rencana dosa sebelum dilaksanakan belum dicatat jadi dosa. Kita bikin rumusan ini, semua yang ada di sebelah kiri kehidupan setelah kematian itu kita pindahkan menjadi panduan untuk kehidupan yang sebelah kanan, kehidupan yang di dunia ini. Bagaimana memulainya? Ada 4 framework sahabat-sahabat. Ringkasnya ini adalah rangkuman dari semua banyak sekali konsep pengembangan diri, buku-buku yang saya kaji selama bertahun-tahun, riset juga dalam bidang psikologi, bahkan kedokteran, terus jelas ilmu agama, political science, ilmu strategi, dirumuskan dengan 4 framework ini. Kalau kita ingin mulai merumuskan RKU, maka 4 step inilah yang perlu dijalani dengan sistematis. Step demi step. Pertama, analisa bakat-bakat yang kita miliki. Lalu yang kedua, menganalisa apa yang kita minati saat ini, yang tertarik, kita suka apa, tertarik apa. Yang ketiga, kita menganalisa lingkungan sekitar, lingkungan strategis, realita kita, agar menjadi orang yang relevan. Lalu yang langkah terakhir adalah meminta arahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik robbani, kita harus memilih bidang apa di masa depan, project apa. Karena hanya Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita di masa depan. Kita hanya mencoba menerka, mendebak, tapi dengan data, bukan sekadar ngelamun, tapi merenung dengan informasi yang akurat. Nah, bagaimana memulainya sahabat-sahabat? Jadi framework ini adalah usaha kita untuk merumuskan RKU dengan cara yang sistematis. Ini sangat ideal ya. Tahapan ini sangat ideal, dari bakat, dikerucutkan jadi minat, terus dianalisa lingkungan strategis kita, peran-peran yang bisa kita ambil, sampai ketemu nanti hal-hal yang paling substansial, esensial dan paling relevan bagi hidup kita. Lalu kita istikharah dan Allah yang menentukan apa yang terbaik bagi masa depan kita. Taufik Robbani nomor 4 itu. Nanti hasil akhirnya dituliskan dalam bentuk statement, dalam bentuk pernyataan. Apa pernyataan RKU yang kita buat, tempel di dinding atau di buku catatan, tapi tidak perlu diposting di Instagram, di Instastory, atau dijadikan bahan CV di LinkedIn kita ya. CV RKU-nya apa ya. Nah itu hanya buat catatan kita pribadi. Tapi kalau ingin mempublikasikan silahkan, boleh. Bakat, minat, lingkungan strategis Taufik Robbani ini adalah 4 framework kita. Bagaimana nanti akan mengisinya? Insya Allah akan lebih jelas dielaborasi di sesi kelima oleh Coach Choki, Muhammad Ishroqi. Beliau praktisi juga dalam pengembangan diri, produktif muslim. Dia juga seorang trainer, member Elite Circle 01 sejak 2019 yang sudah bergabung dalam training-training kita cukup lama dan sangat memahami tentang tema ini. Jadi bakat ini sahabat-sahabat adalah tahapan pertama. Nanti insya Allah di sesi kelima akan dielaborasi dengan detail. Cuman logikanya gini, kenapa kita memulai dari bakat? Boleh nggak Kang? Saya nggak punya bakat, ingin mengajar. Boleh-boleh aja. Tapi kita sedang mengajarkan satu framework terbaik. Satu cara yang paling efektif, cara yang paling efisien, cara yang paling cepat. Bakat itu sangat penting. Kenapa? Satu, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rizki
Yang tiap orang tuh beda-beda jatahnya. Ada orang yang diberikan jatah rizki, bakat nyanyi, bakat melukis, bakat misalnya mampu untuk bela diri, berani sejak kecil gitu. Itu ada bakat-bakatnya juga. Tidak semua orang dikasih bakat yang sama, tapi setiap orang pasti dikasih bakat oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket gitu. Nggak hanya satu, mungkin ada beberapa bakat yang dia miliki. Nah, bakat ini jangan diabaikan. Saya paham ada banyak training pengembangan diri atau konsep yang mengajarkan tentang tidak pentingnya sebuah bakat, atau yang penting itu usaha. Kalau Anda mampu, kalau Anda mau, Anda punya keinginan, Anda bisa gitu. Mengandalkan kata bisa, apapun bisa. Oke, saya hormati, saya hargai bahwa orang gak punya bakat pun bisa sukses dimanapun. Tahu itu. Tapi sahabat-sahabat, jangan berpikir dengan cara paradoks seperti itu. Jangan kita bandingkan gini, lebih baik kita kerja keras walaupun gak punya bakat, dibanding punya bakat tapi gak kerja keras. Ya salah cara membandingkannya. Yang harusnya kita pikirkan adalah the best strategy. Ingat, waktu kita terbatas, usia kita sangat pendek, maka carilah cara terbaik. Apa cara terbaiknya? Jangan berpikir nggak ada usaha terus, nggak ada usaha tapi punya bakat, atau punya bakat tapi nggak ada usaha. Harusnya kita berpikir kita memulai mengejar sesuatu yang gede dari bakat-bakat yang murni alami kita miliki. Itu lebih cepat mencapai tujuannya, sahabat-sahabat. Jadi bakat ini adalah identifikasi pertama. Maka di tahap pertama ini kita perlu ada effort. Bagaimana kita mengidentifikasi bakat kita sendiri. Dalam bahasa Inggris, bakat itu talent. Bahasa Arabnya itu mauhibah atau maharah. Banyak istilahnya dalam bahasa Arab. Yang jelas kita perlu mengidentifikasi sejak zaman azali, sebelum Allah meniupkan ruh kita ke dalam rahim ibu kita, Allah sudah menitipkan bakat apa saja. Itu perlu diidentifikasi, sahabat-sahabat. Kenapa? Pertama, itu gratis Allah yang ngasih. Yang kedua, nggak digunakan mubazir. Yang ketiga, kalau kita tidak menggunakan bakat kita dan memulai di bidang-bidang yang kita nggak berbakat, boleh, tapi lebih lama, lebih effortful. Jadi identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Banyak sekali cara mengidentifikasi bakat. Di Indonesia ada beberapa tools ya. Saya tidak akan merekomendasikan 1-2 tools. Kenapa? Karena di Elite Circle yang paling penting adalah Anda mencapai targetnya dengan cara yang beragam. Sangat kaya sekali. Jadi saya harus adil, tidak merekomendasikan 1 atau 2 tools. Kalau Anda punya tools yang bagus, gunakan. Punya tools yang menurut Anda ini layak diperjuangkan, perjuangkan. Asal bertanggung jawab dan ilmiah. Tapi tidak tidak dipaksakan di Elite Circle. Ada banyak. Misalnya, dulu Howard Gardner itu mengidentifikasi banyak sekali bakat manusia dalam konsep multiple intelligence. Ada juga Abah Rahmat talent mapping. Ada juga yang mencoba dengan cara Stephen. Ada juga yang mencoba bahkan dengan golongan darah. Bahkan hanya dengan ditebak dengan wajah. Hanya dengan bentuk fisik. Banyak caranya, sahabat-sahabat. Yang jelas kita tidak boleh fanatik, yang pertama. Yang kedua, intinya adalah kita mengenal diri. Ada orang yang tidak pernah mengikuti tes apapun, tapi sangat mengenal dirinya sendiri. Dan manusia mungkin tidak sesederhana diidentifikasi menjadi extrovert introvert. Tidak sesederhana itu. Manusia terlalu kompleks untuk dibedah, diidentifikasi dengan tools psikologi manapun. Terlalu kompleks. Yang kita lakukan adalah mensimplifikasi, mencoba menyederhanakan kekompleksitasan jiwa manusia dengan cara tools-tools yang ada. Maka sobat-sobat, kita tidak boleh fanatik dengan cara yang ada, tapi pilihlah salah satu. Kalaupun Anda tidak menggunakan tools dan Anda mengenal diri sendiri, ya udah cukup. Intinya apa? Ada saya identifikasi ya. Apa saja indikator sehingga kita tahu bahwa kita itu berbakat di situ. Yang pertama, sahabat-sahabat, inclination. Kita punya kecenderungan pada sebuah bidang. Tanpa diajari, tanpa diinstruksikan, tanpa dimotivasi, kita tertarik aja dengan bidang tersebut. Itu ciri-ciri bakat. Ya, kalau Anda tidak menggunakan tes apapun, hanya menggunakan feeling, identifikasi pribadi bisa. Kalau Anda tertarik pada sebuah bidang, itu adalah ciri-ciri bakat. Ada orang-orang yang disuruh pegang bola basket nggak suka. Begitu pegang raket dia lebih enjoy. Nah, mungkin berbakat di bulu tangkis. Itu adalah indikator bakat. Ada juga ada orang-orang yang pegang piano nggak suka, tapi pegang gitar dia langsung enjoy dan cepat belajarnya. Nah, itu salah satu indikator bakat. Yang kedua, kita merasakan happiness, natural joyful. Ketika menjalaninya, kita merasa nyaman, kita merasa tidak tertekan. Ingat,
RKU yang kita perjuangkan itu puluhan tahun ke depan. Kalau Anda tidak happy di situ, gampang putus asanya, gampang downnya, gampang juga Anda stop di perjalanan itu. Karena apa? Karena kita tidak punya energi. Yang ketiga sahabat-sahabat, kita belajarnya dengan cara cepat. Kalau kita punya bakat, biasanya kita akan mudah memahami, akselerasi, dan juga kita akan menguasainya itu dalam waktu yang singkat. Kalau orang punya bakat mungkin 5 tahun, gak punya bakat mungkin butuh waktu 10 tahun sampai menguasai. Jadi bakat memainkan peran yang sangat penting sekali. Lalu kemudian intuition. Orang yang punya bakat biasanya intuisinya main, feelingnya main di bidang tersebut. Walaupun ilmunya mungkin sama dengan yang lain, tapi dia memiliki satu insting. Kenapa? Karena berasal dari dalam diri. Berasal dari mauhibah yang Allah titipkan sejak dia lahir. Terus kalau kita punya bakat, kita pun akan terstimulus berpikir yang lebih maju lagi. Kreatif, lebih kreatif. Padahal kita nggak punya ilmunya ataupun kita nggak memiliki bahan-bahan yang cukup. Tapi dari dalam diri ada dorongan sahabat-sahabat untuk kreatif di bidang tersebut. Nah, coba identifikasi. Mau menggunakan tools psikologi, tools pengembangan diri yang tersebar sekarang ada di masyarakat boleh. Tapi kalau Anda mengidentifikasinya sendirian, Anda merenungi diri apa yang Anda sukai, bagaimana selama ini Anda bergerak, berjalan, apa yang bikin Anda enjoy, nggak enjoy. Anda bisa mengidentifikasinya dengan 5 karakteristik ini. Nah, ini mulai dituliskan. Tuliskan apa saja bakat-bakat yang saya miliki, ditulis dalam kanvas ini. Disebutnya passion canvas. Karena bakat itu adalah salah satu unsurnya. Bukan hanya bakat ya, passion itu gabungan antara bakat dan juga minat. Antara talent dan interest. Identifikasi tulis. Nanti insya Allah cara untuk merumuskan bakat-bakat ini akan dipandu oleh fasilitator. Tapi fasilitator bukan narasumber yang akan mengajarkan Anda teknis-teknis juga ilmu tentang bakat. Enggak, mereka memfasilitasi Anda agar Anda bisa mengenal diri sendiri. Tapi ingat, di Elite Circle kita tidak merekomendasikan tools apapun. Anda boleh menggunakan tools yang ada. Dan sobat-sobat yang ingin mengajukan boleh, tapi tidak fanatik. Kita biasakan diskusi ilmiah di Elite Circle ini dan tidak ngotot dengan apa yang kita yakini hanya karena kita profesinya di situ. Nggak boleh seperti itu. Kita fokus dengan apa yang ada, sodorkan semuanya, dan biarlah publik, umat, masyarakat yang memilih yang terbaik. Ini adalah identifikasi pertama. Yang kedua, dari bakat-bakat yang kita miliki, sahabat-sahabat, yang akan jadi calon RKU kita ya, kita punya 10 bakat misalnya. Identifikasi lagi apa saja bakat-bakat yang sampai sekarang masih kita minati. Kadang banyak bidang-bidang yang di situ kita jago berbakat, tapi kita sudah nggak enjoy lagi, nggak asik lagi, dan kita nggak suka segitu sekarang. Saya secara pribadi tahu, salah satu bakat yang saya miliki adalah melukis, menggambar. Sejak kecil, kalau saya ulang tahun, semua tetangga, kerabat-kerabat keluarga itu ngasih saya krayon, spidol, dan buku gambar, pensil. Semua tools untuk melukis. Tapi saya nggak minat sekarang. Saya tahu punya bakat tapi saya nggak minat dan saya tidak mengembangkannya dengan sengaja, sahabat-sahabat. Dan Anda juga pasti memiliki banyak bakat yang sekarang sudah tidak diminati lagi. Dan sekarang Anda meminati bidang-bidang yang lain yang Anda berpikir nggak punya bakat, bisa jadi itulah bakat Anda, bisa jadi. Intinya di tahap kedua ini, sobat-sobat mengidentifikasi apa saja hal-hal yang sekarang paling diminati. Apa saja indikatornya? 1, antusiasme. Begitu Anda menggeluti sebuah bidang, sebuah persoalan, bukan hanya enjoy tapi antusias, pengen itu mendalami, menggeluti, lalu juga menguasai teknis-teknis detail-detailnya. Anda menghabiskan banyak waktu, ada engagement, terus Anda menghabiskan banyak waktu luang Anda secara sukarela ya. Kalau beda kalau ada pekerjaan yang disuruh oleh bos, tugas-tugas kantor, kita spending waktu sampai lembur karena itu kewajiban kadang-kadang, atau kita pengen punya income tambahan. Tapi ada hal-hal yang bahkan bisa jadi tidak berguna, tapi kita spending semalaman kayak orang-orang yang main game sampai subuh gitu. Dari isya sampai subuh, setelah subuh nggak tidur, setelah itu main game lagi. Ya di situ dia punya minat, walaupun nggak akan menghasilkan apa-apa di akhirat ya main game itu. Jadi sahabat-sahabat, identifikasi itu. Yang keempat, kita pun akan memiliki inisiatif tanpa disuruh menggeluti bidang itu. Itulah indikator dari minat. Nah, identifikasi apa saja bidang-bidang yang saat ini Anda minati. Project-projectnya ya, saya suka di bidang lingkungan, saya suka mengurus anak-anak, saya interest kalau makan bukan ya. Tergantung.
Kalau Anda suka makan tapi proyeknya itu adalah uji coba makanan, bisa jadi RKU Anda bidang kuliner, bisnis kuliner atau review makanan. Bisa jadi ya. Tapi yang jelas coba identifikasi seluas mungkin karena nanti Anda akan memilih di antara deretan barisan bakat dan barisan minat ini Anda sinkronkan, cari irisannya dan Anda akan menyeleksinya lagi. RKU itu jumlahnya bukan 5, bukan 3, bukan 2, tapi harus 1. Kenapa harus 1? Karena nanti RKU akan diterjemahkan menjadi kurikulum pribadi yang sangat detail. Ini sudah saya jelaskan bagi sobat-sobat di Training Elite Circle sesi ketiga ya, tentang desain kapasitas diri. Kita tidak akan membahas itu dalam training ini. Kita akan fokus pada merumuskan 1 RKU. Jadi kawan-kawan semua identifikasi dulu karena kita di tahap berikutnya akan memilih di antara bakat, minat yang kita punya, mana saja yang kita prioritaskan. Insya Allah nanti analisa bakat dan minat yang akan diisi dalam bentuk passion canvas akan dipandu oleh Coach Coki ya, hari Senin insya Allah. Nah, setelah kita mengidentifikasi, dituliskan semuanya, baru kita filter lagi. Di antara bakat minat yang sekarang kita miliki, yang kita sebut passion, apakah kita akan mengejarnya? Banyak orang yang skeptis, nggak penting mengejar passion, yang penting kita yang realistis saja, fokus mengejar apa yang dibutuhkan. Ada betulnya, kenapa? Karena kalau Anda hanya mengejar passion, tapi nggak berguna, nggak menghasilkan duit, lalu juga Anda nggak bisa survive, Anda nggak bisa berdaya di situ, nggak ada gunanya. Tapi cara berpikir seperti itu tidak utuh. Ingat ya, jangan mengkontradiksikan hal-hal yang sejak awal tidak kontradiktif. Kalau nggak terpaksa, jangan dibenturkan. Ikuti aja apa yang dibutuhkan, bukan apa yang Anda inginkan, passion itu. Kenapa nggak kayak gini? Betulnya, kenapa? Karena kalau mana saja yang kita prioritaskan. Insya Allah nanti analisa bakat dan minat yang akan diisi dalam bentuk passion canvas akan dipandu oleh Coach Coki ya, hari Senin insya Allah. Nah, setelah kita mengidentifikasi, dituliskan semuanya, baru kita filter lagi. Di antara bakat minat yang sekarang kita miliki, yang kita sebut passion, apakah kita akan mengejarnya? Banyak orang yang skeptis, nggak penting mengejar passion, yang penting kita yang realistis saja, fokus mengejar apa yang dibutuhkan. Ada betulnya, kenapa? Karena kalau Anda hanya mengejar passion, tapi nggak berguna, nggak menghasilkan duit, lalu juga Anda nggak bisa survive, Anda nggak bisa berdaya di situ, nggak ada gunanya. Tapi cara berpikir seperti itu tidak utuh. Ingat ya, jangan mengkontradiksikan hal-hal yang sejak awal tidak kontradiktif. Kalau nggak terpaksa, jangan dibenturkan. Ikuti aja apa yang dibutuhkan, bukan apa yang Anda inginkan, passion itu. Kenapa nggak kayak gini? Anda memilih hal-hal yang paling dibutuhkan dalam konteks apa yang Anda minati. Di antara passion Anda identifikasi mana yang paling impactful. Begitu cara berpikirnya. Karena ini sangat penting sahabat-sahabat. Passion itu penting sekali. Bukan segala-galanya, tapi sangat penting. Anda akan punya energi, punya antusiasme, Anda punya endurance dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena Anda memang enjoy di situ. Tapi ini nggak cukup. Di antara bakat dan minat yang kita miliki, yang kita rumuskan dalam bentuk passion canvas, kita seleksi lagi mana kira-kira hal-hal yang paling strategis dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Indikator ketiga untuk mengerucutkan dari bakat yang sangat luas, yaitu lingkungan strategis. Identifikasi, saya membuat framework 4 lapis ya. Coba identifikasi dalam 4 level ini, 4 layer ini. Apa hal-hal yang paling dibutuhkan, strategis, sangat most wanted nih, bidang-bidang ataupun proyeknya yang berhubungan dengan keluarga kita. Karena keluarga itu paling dekat, emosional, maka apa yang bisa membantu keluarga itu akan menjadi dorongan kuat dalam diri kita. Ada seorang cerita inspiratif, Ayasan di film, di serial ini, Ichiro Teru no Namida, One Liter of Tears, serial Jepang dulu. Ini kisah nyata, seorang anak gadis SMA yang sejak SMA diidentifikasi dia punya penyakit di mana ada kerusakan jaringan otak sehingga badannya itu dalam beberapa tahun akan mulai lumpuh. Tapi nggak meninggal, akan mulai tidak berfungsi, kakinya lumpuh, tangannya sampai leher, sampai akhirnya nggak bisa gerak apapun, hanya mata aja yang bisa bergerak, ngomong pun susah. Lalu si adik yang melihat kakaknya menderita kayak gitu bertahun-tahun sampai meninggalnya si kakaknya, dia akhirnya bertekad, saya ingin jadi ahli kesehatan.
motif si adik itu untuk menjadi ahli kesehatan, dokter ataupun perawat, karena melihat penderitaan kakaknya jauh lebih kuat dibanding seorang dokter yang ingin berkontribusi dalam kedokteran. Kenapa? Ya asik aja jadi dokter, keren kayaknya, mapan kayaknya, kaya kayaknya, dihormati. Beda. Kenapa? Ada dorongan keluarga yang memotivasi dia. Itu yang namanya peran strategis. Apapun itu, dorongan keluarga, karena keluarga saya ini adalah keluarga pengusaha kain dan saya ingin mengembangkan bisnis keluarga dan saya ingin membangun nama keluarga ini jaya. Itu menjadi motif awal, boleh-boleh aja. Itu lebih kuat dibanding, kenapa kamu ngurusin bisnis keluarga? Ya nggak tahu, dipaksa, ini saya nggak suka sebetulnya. Itu nggak akan kuat. Anda ingin mencapai sesuatu yang agung, tapi dimulai dengan hal-hal yang kita tidak ridho, kita tidak memiliki antusiasme, nggak bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Maka identifikasi apa kebutuhan keluarga. Lebih dalam lagi, kita mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat. Layer kedua ini ya, masyarakat kota, kampung, di daerah kita. Kebutuhan mereka lah yang harus kita jawab. Pokoknya saya tidak terima kalau desa saya, kampung saya tidak mendapatkan akses listrik, internet yang memadai. Saya akan jadi pengusaha, ahli teknologi untuk menciptakan pembangkit listrik sendiri. Kuat yang kayak gitu motifnya dibanding anak muda. Kenapa kamu kuliah fisika? Ya kayaknya keren sih gitu kan, banyak gebetan yang arah fisika kelihatan pintar. Beda dengan motif kayak gitu. Dengan motif orang yang terdorong karena kondisi lingkungan, kondisi sosialnya. Nah, carilah identifikasi. Apa hal-hal yang relevan yang dibutuhkan secara strategis di bidang Anda, di lingkungan tersebut. Level 3-nya lebih tinggi lagi. Anda mulai mengidentifikasi apa yang dibutuhkan negara, yang dibutuhkan bangsa. Jadi di antara bakat-bakat yang saya miliki, mana kira-kira yang berimpact bagi bangsa? Cari identifikasi. Karena si bakat minat kita itu akan bermanfaat kalau relevan menjawab kebutuhan zaman. Kalau nggak relevan, percuma, nggak berguna sahabat-sahabat. Yang menjadi pahala, dikonversi menjadi ajar itu adalah amal-amal kita yang memberikan impact. Khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berdampak, orang yang paling ngaruh ke orang lain. Nah, identifikasi. Bahkan lebih tinggi lagi, Anda mengidentifikasi masalah umat manusia, humanity. Umat manusia lagi menderita apa? Bukan hanya isu Gaza, bukan hanya isu Palestina. Banyak penderitaan umat manusia ini yang kosong, bolong dari orang-orang hebat yang siap memikulnya. Katakan pada diri sendiri, ya Allah, ada penderitaan di luar sana, saya akan memikul beban itu, saya akan menjawabnya, saya akan memperjuangkannya dalam 30-40 tahun ke depan, saya yang akan menyelesaikan masalah itu. Ini jangka panjang perjuangannya. Pasangkan niat itu. Lalu Anda memulainya dengan cara kuliah, studi, kursus, membaca buku, mengembangkan kemampuan diri, leadershipnya, berkarir, menuju cita-cita besar itu, menuju RKU itu. Yang di drive motifnya adalah Anda ingin menyelesaikan sebuah problem yang real. Nah, identifikasi satu-satu apa saja masalah-masalah yang ingin saya jawab dalam level keluarga atau masyarakat atau bangsa atau umat manusia. Pilih salah satu. Idealnya masalah umat manusia atau masalah bangsa. Kalau enggak masalah juga lah di level kota ataupun keluarga. Yang penting Anda memperjuangkan dan menjadi meaningful bagi satu kelompok umat manusia. Tapi paling minimal keluarga. Keluarga itu bukan berbakti pada suami, pada anak, pada istri. Bukan hanya itu. Tapi berdampak besar bagi keluarga besar. Paling minimal itu. Tapi itu paling minimal ya kawan-kawan. Harus lebih dari itu. Itu diidentifikasi, dituliskan menjadi strategic role canvas. Apa saja peran strategis yang kira-kira bisa saya emban sesuai dengan bakat dan minat saya. Nanti dituliskan. Insya Allah nanti satu sesi khusus akan saya bahas tentang bagaimana menjadi relevan. Khusus nanti saya akan menyampaikan tentang tema ini. Bagaimana Anda memilih bidang-bidang sesuai dengan kondisi zaman. Butuh pemahaman dan analisa geopolitik, analisa lingkungan, analisa sosial, analisa budaya, analisa peradaban secara umum agar Anda paham mana saja bolong-bolong yang bisa Anda tambah. Oke? Itu tentang strategic role canvas. Adapun yang terakhir, setelah Anda mengidentifikasi bakat, minat, dan peran-peran strategis, masih ada juga opsi misalnya 2 pilihan, 3 pilihan. Di antara 2 pilihan ini, ada 3 pilihan ini, di situ saya punya bakat, di situ saya punya minat, dan di situ pun dibutuhkan oleh umat manusia di level negara bahkan. Tapi saya masih bingung antara 2-3 pilihan. Saat itulah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, merenung, lalu juga sholat, berdoa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kisi-kisi.
akan memberikan jawaban, akan memberikan pandangan, akan memberikan taufik, akan memberikan arahan melalui berbagai cara. Anda pelajari tentang istikharah dan bagaimana jawaban Allah setelah istikharah itu. Dan ada tekniknya, bagaimana istikharah yang tepat, apa doanya, kapan waktunya, bagaimana nanti kita dapat petunjuknya. Sekalinya Anda mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara, sekalinya Anda yakin dengan itu, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Sekalinya Anda bertekad, maka tawakal, jangan ubah lagi. Seumur hidup, RKU itu. Seumur, setelah opsi misalnya 2 pilihan, 3 pilihan. Di antara 2 pilihan ini, ada 3 pilihan ini, di situ saya punya bakat, di situ saya punya minat, dan di situ pun dibutuhkan oleh umat manusia di level negara bahkan. Tapi saya masih bingung antara 2-3 pilihan. Saat itulah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, merenung, lalu juga salat, berdoa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kisi-kisi, akan memberikan jawaban, akan memberikan pandangan, akan memberikan taufik, akan memberikan arahan melalui berbagai cara. Anda pelajari tentang istikharah dan bagaimana jawaban Allah setelah istikharah itu. Dan ada tekniknya, bagaimana istikharah yang tepat, apa doanya, kapan waktunya, bagaimana nanti kita dapat petunjuknya. Sekalinya Anda mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara, sekalinya Anda yakin dengan itu, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Sekalinya Anda bertekad, maka tawakal, jangan ubah lagi. Seumur hidup, RKU itu. Seumur hidup, makanya RKU harus gede. Agar apa? Agar tercapainya bukan di usia 25 tahun, 30 tahun, tapi bahkan mungkin tercapainya di usia akhir kita, di usia yang sangat tua, 60 tahun, 70 tahun. Itulah RKU. Jangan RKAU, jangan rencana kontribusi agak unggulan yang tercapai di usia muda. Nah, ini sahabat-sahabat 4 tahapan merumuskan RKU dengan 4 framework ini. Nanti juga akan dipandu oleh fasilitator, bukan hanya mengisi tahapan-tahapan kecilnya ya, dari passion canvas, lalu juga strategic role canvas, lalu juga tawakal canvas ini, sampai mengisi menjadi bentuk teks RKU statement. Bakat diidentifikasi, dikerucutkan menjadi minat, dikerucutkan lagi menjadi peran strategi, sampai Anda memilih satu bidang strategi sebagai RKU kita yang akan kita laporkan di hari akhir. Pertanyaan berikutnya adalah gini, gimana kalau saya tidak punya bakat, tidak punya minat, tapi saya tahu ini dibutuhkan dan saya ingin mengejar itu? Boleh pertanyaannya. Pertanyaan itu, maka jawabannya boleh kalau Anda ingin menggeluti sesuatu dan di situ nggak punya bakat minat. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Lebih effortful, mudah putus asa, mudah down, dan juga Anda butuh bahan-bahan pembelajaran yang lebih banyak, berkali lipat dibanding orang yang punya bakat. Orang yang punya bakat bisa menguasai dalam waktu 10 tahun, Anda mungkin 30 tahun. Orang yang punya bakat barangkali hanya effort 3 jam sehari, Anda mungkin harus 10 jam sehari. Agar equal, kalau ingin melampaui lebih gede lagi effortnya. Karena itulah. Karena kita tidak menjalani apa yang kita kuasai, boleh sahabat-sahabat. Mengejar sesuatu yang kita nggak punya bakat boleh, tapi effortnya lebih gede, itu aja. Makanya sejak awal saya mengajarkan satu konsep yang ideal. Lebih baik mengejar bidang-bidang yang strategis dan di situ kita punya bakat dan minat, dibanding hal-hal yang strategis tapi kita harus effort karena kita memang gak berbakat di situ. Cuman kalau ngomong mungkin, bisa, itu bisa sahabat-sahabat. Cuma ada konsekuensinya. Maka dari itu, di sesi keempat ini ada 4 bab ya di chapter 4 ini. Chapter pertamanya tentang 4 step RKU ini. Chapter berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari RKU kita. Baik RKU yang dipilih karena kita punya bakat dan minat ataupun gak punya bakat dan minat. Mana saja konsekuensi yang kita hadapi, mentalitas yang kita siapkan. Lalu juga saya akan membahas tentang fondasi-fondasinya. Bagaimana kurva-kurva kemajuan, kemunduran, tahapan-tahapannya, apa saja obstacle yang kita hadapi. Jangan sampai kita sukses, padahal sesaat sukses kecil, kita udah berhenti gara-gara salah melihat pola kehidupan. Jangan-jangan kita lagi mundur, lagi down, kita berhenti juga, menyerah. Karena kita tidak mengerti setelah kemunduran itu akan ada naik lagi. Nah, fondasi-fondasi ini perlu kita pahami. Lalu, yang terakhir saya akan membahas tentang human capacity. Bagaimana kita mengembangkan semua kapasitas yang dibutuhkan untuk mencapai RKU. Tapi ini insya Allah akan saya elaborasi dalam video berikutnya. Video ini hanyalah sebagai pengantar bab 1 dari chapter 3 ini agar kawan-kawan mulai kebayang bagaimana RKU kanvasnya. Lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Coki dan juga oleh Dr. Zen Permana. Zen Permana akan berbicara tentang wellness,
bagaimana tentang berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika Anda memilih 1-2 bidang yang Anda punya bakat dan menyingkirkan bidang-bidang yang lain, akan kepikiran terus. Akan ada kegundahan jiwa bahwa Anda merasa mengkhianati diri sendiri, tidak mengembangkan beberapa bakat, padahal itu dibutuhkan. Kita tidak bisa unggul di semua bidang, kita tidak bisa memilih semua proyek kalau kita tidak berusaha fokus. Kalau semuanya kita garap, bukan semuanya yang berhasil, semuanya bakal gagal. Nah, itu kan sebuah kaidah juga sahabat-sahabat yang perlu dipelajari. Insya Allah akan kita elaborasi dalam bab-bab berikutnya. Jadi di malam ini sobat-sobat silahkan berdiskusi dengan semua fasilitatornya, dengan grupnya masing-masing, lalu perdalam tentang tema-tema ini, walaupun ini masih pengantar.